ini kelompok kami akan mempresentasikan tugas itu. Saya sebagai moderator Ilham Syarif Hidayat, dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dipa Hendra Ramadan sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Hasni Awanisi sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Lalita Arifah Hidayat sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fawaz Fadlah Braliana sebagai pemateri. Terima kasih kepada teman-teman sekelompok kami. Langsung saja pada sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Pada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Nah, pada bagian abstrak penelitian, dijelaskan bahwa penelitian ini mengkaji gaya komunikasi mahasiswa informatika dalam menyampaikan pendapat faktor yang mempengaruhinya dan hubungannya dengan nilai demokrasi. Metode kuantitatif deskriptif dengan angket dan representasi pada 77 mahasiswa informatika Universitas Siliwangi. Di sini dapat dilihat bahwa ada gaya asertif dominan dengan skor rata-rata 3,71 yang dapat disimpulkan dengan baik. Maksudnya dapat disimpulkan bahwa mahasiswa informatika cenderung mampu berbicara dengan jelas, menyampaikan pendapat apa adanya, dan tetap menghargai orang lain. Ini menunjukkan gaya komunikasi yang sehat. Kemudian pada agresivitas rendah dengan skor rata-rata 2,06 disimpulkan bahwa kecenderungan berbicara dengan nada menyerang atau mendominasi orang lain. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa informatika cenderung menjaga sopan santun dan etika. Pada nilai demokrasi dengan skor 4,23 dengan kategori sangat baik, disimpulkan mahasiswa informatika memiliki sikap menghargai perbedaan, terbuka terhadap diskusi, dan menerima pendapat orang lain. Artinya nilai-nilai demokrasi cukup kuat dalam budaya komunikasi mereka. Kemudian untuk latar belakang di sini disebutkan demokrasi menuntut kebebasan berekspresi dan dialog terbuka. Mahasiswa sebagai agen intelektual seharusnya menjadi garda terdepan praktik demokrasi lebih aktif. Maksudnya dalam konteks mahasiswa, mereka diharapkan mampu berpendapat dengan kritis, rasional, dan beretika karena mereka adalah bagian dari lingkungan akademik. Namun sering ada kendala seperti komunikasi kurang asertif, kultur uwuh atau gaya agresif. Ini menciptakan kesenjangan antara ideal demokrasi dan praktik akademik. Mahasiswa informatika butuh kompetensi teknis dan komunikasi efektif agar ide tersampaikan konstruktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi identifikasi dan rumusan masalah. Ada beberapa bagian. Yang pertama, kesenjangan ideal demokrasi. Yang kedua, stereotip mahasiswa teknik. Yang ketiga, pengaruh angkatan dan lingkungan. Yang keempat, kecenderungan gaya komunikasi. Sini kesenjangan ideal demokrasi adalah antara kebebasan berpendapat dan realitas atau atau takut otoritas. Yang kedua, stereotip mahasiswa teknik yaitu fokus pada hard skill, soft skill, komunikasi terabaikan. Dan yang ketiga, pengaruh angkatan dan lingkungan, yaitu apakah mempengaruhi keberanian berpendapat di muka umum. Seterusnya, kecenderungan gaya komunikasi, yaitu belum teridentifikasi spesifik, pasif, agresif, asertif di kalangan mahasiswa informatika. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan gaya komunikasi, faktor pengaruh, dan cerminan nilai demokrasi. Nah, di sini ada kajian teori komunikasi dan gaya. Pengertian komunikasi yaitu proses pertukaran makna melalui simbol bahasa atau perilaku melibatkan penyampaian dan pemahaman pesan. Dan kedua, unsur komunikasi yaitu mengirim pesan, saluran, penerima, umpan balik, konteks, dan gangguan penting untuk komunikasi efektif. Yang ketiga, gaya komunikasi, pola perilaku khas dalam menyampaikan pesan dipengaruhi kepribadian, latar belakang, dan konteks sosial. Baik, selanjutnya yaitu jenis gaya komunikasi.
ketiga pasif agresif, dan yang keempat asertif. Untuk yang pertama pasif, yaitu ketika seseorang cenderung menghindari konflik dan tidak mengekspresikan pendapatnya di depan publik. Nah, dalam konteks demokrasi biasanya gaya komunikasi pasif ini cenderung diam dan tidak mengungkapkan meskipun apa yang dia lihat itu menurutnya itu salah. Nah, yang kedua selanjutnya itu agresif. Untuk yang agresif ini menonjolkan pendapat sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Biasanya ini tuh muncul ketika individu atau kelompok menyampaikan pendapat dengan memaksakan pendapat mereka kepada orang lain, dapat melalui sindiran ataupun yang lainnya. Pada situasi demokrasi, hal ini dapat terlihat melalui ujaran yang bernada memerintah ataupun merendahkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pasif agresif. Kalau untuk pasif agresif ini berisi tentang pesan ketidaksetujuan secara tidak langsung. Biasanya seseorang dengan memiliki gaya pasif agresif ini memiliki ciri dengan menyampaikan ini melalui sindiran ataupun secara diam. Lalu yang keempat ada asertif. Nah, untuk seseorang yang memiliki gaya komunikasi dengan asertif biasanya menyampaikan pendapat dengan jujur, tegas, sopan tanpa merugikan pihak manapun. Selanjutnya kita pindah ke etika berpendapat. Dalam etika berpendapat ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada dialog rasional. Pada dialog rasional ini fokus pada argumentasi logis berdasarkan data dan bukti. Yang kedua deliberatif. Nah, seseorang dengan etika berpendapat deliberatif biasanya menekankan musyawarah dan penghormatan terhadap pandangan yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga retorik praktis, mengedepankan berbicara persuasif namun tetap santun. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Untuk tempatnya kami mengambil dari Universitas Siliwangi Kampus 2 Tasikmalaya. Alasan kami mengambil lokasi ini karena Universitas Siliwangi Kampus 2 merupakan pusat kegiatan akademik mahasiswa informatika. Untuk waktunya kami dari semester ganjil tahun 2025 sampai 2026. Populasi dan sampelnya kami mengambil dari angkatan mahasiswa informatika angkatan 2023, 2024, dan 2025. Total respondennya sejumlah 77 dengan metode stratified random sampling, artinya kami mengambilnya itu secara acak dari angkatannya. Selanjutnya ada distribusi sampel berdasarkan angkatannya. Di sini dapat terlihat untuk angkatan 2023 itu yaitu 9,1%, dan 2024 ini 19,5%, dan angkatan 2025 ini merupakan yang paling besar yaitu sebesar 71,4%. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Kami mengambil teknik pengumpulan data dengan angka kuesioner dengan skala Likert 1-5 dimulai dari setuju sampai dengan tidak setuju. Selanjutnya observasi kami melakukan dengan non-partisipisan dalam diskusi akademik. Artinya peneliti tidak ikut dalam kegiatan dalam menjadi objek observasi tersebut. Nah, selanjutnya untuk instrumen dan analisis data, untuk kuesioner mengukur gaya komunikasi itu kami gambarkan sebagai variabel X dan nilai demokrasi sebagai variabel nilai Y. Selanjutnya di sini ada analisis data angket menggunakan statistik deskriptif, artinya kami menilai itu dari skor rata-rata, dan observasi dianalisis berdasarkan deskriptif kualitatif. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu hasil penelitian untuk gaya komunikasi mahasiswa. Seperti yang bisa dilihat, untuk dalam diagram ini, yang mana gaya asertif itu menjadi dominasi di antara semua gaya yang lainnya.
seperti gaya pasif, gaya agresif, gaya pasif agresif, dan faktor pendukung lainnya. Dan seperti yang bisa kita lihat, gaya agresif ini cenderung lebih rendah daripada yang lainnya. Jadi gaya agresif cenderung rendah, itu berarti gaya komunikasi mahasiswanya itu lebih cenderung pasif. Seperti yang kita lihat, gaya pasifnya juga sangat tinggi. Untuk gaya asertif dominan itu dinilai baik, menunjukkan mahasiswa mampu menyampaikan pendapat dengan tegas dan sopan. Nah, untuk gaya agresifnya sendiri itu cenderung sangat rendah, yang mana merupakan nilai yang kurang, menandakan minimnya perilaku intimidatif. Nah, gaya pasif itu dinilai cukup, menunjukkan sebagian mahasiswa masih menghindari konflik. Materi selanjutnya yaitu hasil penelitian untuk nilai demokrasi dan observasi. Nah, untuk pada diagram penerapan nilai demokrasi ini 3 nilainya itu cenderung tinggi karena penerapan nilai demokrasi ini sudah tergolong sangat baik, terutama pada keterbukaan dan etika ketika berbicara. Nah, untuk hasil observasi kami, untuk partisipasi dinamis, mahasiswa asertif aktif, pasifnya tetapi pasifnya lebih minimal. Untuk etika santunnya menggunakan izin, tidak menyela, dan bahasa yang digunakan juga formal. Untuk manajemen konfliknya juga, perbedaan pendapat itu diselesaikan dengan logis dan tanpa emosi yang dilibatkan. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama gaya asertif dominan dengan nilai 3,71%. Lalu agresif rendahnya dengan nilai 2,06%. Nah, yang kedua ada nilai demokrasi sangat baik, keterbukaan nilainya 4,28%, etikanya 4,23%. Lalu ada kepercayaan diri, nilainya 3,94%, yang mendorong gaya asertif. Lalu di sini ada saran, yang pertama mahasiswa pertahankan asertif, latih kepercayaan diri bagi yang pasif. Lalu dosen atau institusi fasilitas pembelajaran dialogis, dorongan partisipasi pasif. Lalu ada peneliti selanjutnya, yaitu kaji lebih dalam gaya pasif, lakukan studi komparatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi